Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah kajian rahimani wa rahmatullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita kembali memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga, sehingga pada kesempatan sore kali ini kita bisa kembali bertemu di dalam majelis yang mulia ini. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Jemaah rahimani wa rahmatullah, insyaallah pada kesempatan sore kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan insyaallah pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas tentang adabul asyarab, itu adab minum, melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, itu tentang adab makan. Maka berikutnya kita akan bahas berkaitan dengan adab minum. Jadi bagaimana seharusnya seorang muslim ketika minum. Jadi ada adab-adab yang seharusnya diperhatikan dan dijaga. Di antara adab minum yang pertama yaitu at-tasmiyatu fi awwali, yaitu membaca bismillah ketika hendak minum. Ini yang pertama, membaca bismillah ketika hendak minum. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini kemarin juga sudah kita bahas. Beliau mengatakan kuntu ghulaman fi hajri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika aku masih kecil, belum balik, aku diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi tatishu fi sohbati, dan pernah pada suatu hari tanganku berpindah-pindah dalam mengambil makanan di nampan. Faqala li, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padaku, ya gulam, wahai bocah, samillah, bacalah bismillah, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalika, dan makanlah dari yang terdekat dari. Fama zalat tilka ni'mati ba'du, maka kemudian Umar mengatakan, senantiasa demikian cara makanku setelahnya. Nah, jadi di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Umar bin Abi Salamah secara khusus dan umumnya kepada umatnya semua ketika hendak makan membaca bismillah. Maka demikian juga ketika hendak minum. Ketika hendak minum, sebaiknya kita baca bismillah. Nah, kemudian
Kenapa kita harus membaca bismillah ketika hendak minum? Sama sebagaimana ketika hendak makan, kita juga seharusnya membaca bismillah, yaitu agar syaitan ini tidak ikut makan, tidak ikut minum bersamaan dengan kita makan atau minum. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi. Qala syaitan la mabita lakum wa la 'asha." Jadi apabila seorang di antara kalian, seorang itu masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia menyebut nama Allah, itu membaca bismillah ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan mengatakan la mabita lakum wa la 'asha. Syaitan berkata kepada teman-temannya, kalian enggak dapat tempat nginap, enggak dapat makan malam. Kenapa? Karena orang tadi ketika hendak masuk baca bismillah, ketika hendak makan baca bismillah, sehingga syaitan tidak bisa ikut nginap di rumah tersebut dan tidak bisa ikut makan. Tetapi sebaliknya Nabi mengatakan wa idza dakhala, apabila dia masuk walam yadhkur Allah dan tidak menyebut nama Allah, tidak baca bismillah, inda dukhulihi, ketika masuk, qala syaitan, maka syaitan mengatakan adraktum al-mabit, kalian mendapatkan tempat menginap. Kalian mendapatkan tempat menginap, bisa masuk rumah, bisa ikut tidur di dalam rumah tersebut, karena ketika masuk tidak baca bismillah. Fa idza lam yadhkurillaha 'inda ta'amihi, dan apabila dia tidak menyebut nama Allah ketika makan, qala, maka syaitan mengatakan adraktumul mabita wal 'asha, kalian mendapatkan tempat bermalam, tempat menginap, dan juga mendapatkan makan malam, bisa ikut makan malam bersama sahibul bait, gara-gara tidak membaca bismillah. Maka demikian juga ketika seorang minum tanpa baca bismillah, maka syaitan ikut minum bersamanya. Nabi mengatakan demikian, dan kita wajib mengimani, karena ini termasuk perkara gaib. Kita tidak bisa melihat syaitan, tapi Nabi mengabarkan demikian, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Dan tidak perlu ditanyakan terus gimana minumnya, kok minumannya sama saja, ternyata enggak berkurang berkurang hanya sesuai kadar yang kita minum. Kita tidak tahu bagaimana hakikatnya, bagaimana setan minumnya, karena itu perkara gaib. Kita cukup mengimani bahwasanya Nabi mengabarkan demikian. Baik, ini adab yang pertama, yaitu membaca bismillah ketika hendak minum. Kemudian adab yang kedua, yaitu asyurbu jalisan illa li hajatin, yaitu minum sambil duduk. Minum sambil duduk kecuali jika ada hajat, kecuali ada kebutuhan, maka dibolehkan sambil berdiri. Tapi utamanya minum sambil duduk. Jangan kita bermudah-mudah. Kita banyak yang menyaksikan orang makan, bahkan minum, bahkan makan sambil berdiri. Bahkan ada pesta standing party, pesta berdiri, sengaja dalam acara jamuan makan tidak disediakan kursi. Gimana makannya sambil berdiri, sambil jalan-jalan? Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu makan minum sambil duduk.
sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil syurbi qa'iman. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi melarang minum sambil berdiri. Itu menunjukkan tidak boleh minum sambil berdiri. Nah, kecuali kalau ada hajat. Misalkan apa? Misalkan tempatnya penuh, nggak bisa duduk. Nah, sementara dia sangat haus, butuh segera minum. Nah, maka dibolehkan minum sambil berdiri jika ada hajat. Tetapi kalau tidak ada hajat, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nah, para ulama mengatakan yukrahu asyurbu qa'iman li ghairi hajat. Para ulama mengatakan apa? Makruh hukumnya minum sambil berdiri tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan. Wa yajuzu li hajat, dan dibolehkan jika ada hajat, ada keperluan. Nah, karena apa? Karena diriwayatkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah juga minum sambil berdiri. Nabi pernah minum sambil berdiri. Nah, sebagaimana di dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzama min dalwin minha wa huwa qa'imun. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dari air Zam-Zam dengan menggunakan timba wa huwa qa'imun, dalam keadaan berdiri. Nabi apa? Minum sambil berdiri. Pernah minum air Zam-Zam sambil berdiri. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya itu dibolehkan ketika ada hajat. Adapun dalam hadis yang sebelumnya dari Abu Sa'id yang Nabi melarang minum sambil berdiri, ini menunjukkan hukum asalnya itu makruh. Makruh. Yang namanya makruh itu lebih baik ditinggalkan. Nah, tetapi yang makruh itu kalau ada hajat, ada kebutuhan, kita butuh makan atau minum sambil berdiri, maka itu hukumnya menjadi mubah, jadi dibolehkan. Nah, jadi demikian. Ya, jadi asalnya minum itu sambil duduk, tapi kalau ada hajat, ada kebutuhan, maka dibolehkan sambil berdiri. Tapi sebagaimana sudah disampaikan di depan, jangan kemudian kita bermudah-mudah. Nabi saja pernah minum sambil berdiri, kemudian kita setiap kali minum sambil berdiri. Nah, tidak seperti itu. Nabi hanya sekali dua kali beliau minum sambil berdiri, tapi seringnya sambil duduk. Baik, kemudian yang ketiga, adab yang ketiga yaitu asyurbu bil yamin, yaitu minum dengan tangan kanan. Minum dengan tangan kanan. Nah, ini sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud dari Jariyah bintu Wahab al-Khuzai. Beliau mengatakan haddatsatni Hassatu zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hassa, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepadaku anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kanannya, tangan kanannya itu untuk makan, untuk minum, dan untuk memakai pakaian. Maksudnya ketika memakai pakaian dahulukan bagian kanan dulu. Wa yaj'alu shimalahu, dan Nabi menjadikan bagian kirinya, tangan kirinya, masyi wa dzalika, untuk selain itu. Untuk selain itu maksudnya selain yang disebutkan sebelumnya, yaitu seperti istinja, cebok, kemudian
memegang kemaluan dan sebagainya. Yang kotor-kotor itu menggunakan tangan kiri. Adapun minum makan menggunakan tangan kanan. Nah, jadi kita bedakan ya antara makan dengan buang hajat. Makan minum dengan tangan kanan. Kalau buang hajat, membersihkan kotoran setelah buang hajat dengan tangan kiri. Maka kalau ada orang yang makan minum tangan kiri, cebok tangan kiri, maka sepertinya dia tidak bisa membedakan antara mulut dengan apa? Dengan duburnya. Dianggap sama. Makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, kemudian cebok juga dengan tangan kiri. Jadi dianggap sama ya. Padahal tidak demikian. Semuanya ada aturannya. Jadi makan, minum itu dengan tangan kanan. Adapun cebok dengan tangan kiri. Dan sebagaimana dalam hadis yang telah lalu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya syaitan itu makan dengan menggunakan tangan kiri. Demikian juga minum dengan tangan kiri. Maka kalau kita makan minum dengan tangan kiri, maka kita seperti syaitan. Kita mengikuti syaitan. Padahal kita dilarang untuk mengikuti syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Jadi nggak boleh kita mengikuti cara syaitan. Baik, kemudian yang keempat, adab yang keempat, yaitu adamu at-tanaffus fil ina, tidak bernafas di dalam wadah yang digunakan untuk minum. Kalau gelas, tidak boleh bernafas dalam gelas. Maksudnya gimana? Kadang kita sering melihat ada orang yang minum ceklok dari awal sampai akhir gelasnya nempel terus. Ceklok sambil ngos-ngosan di dalam gelas. Yang seperti ini tidak dibolehkan. Harusnya gimana? Nanti akan dijelaskan di adab berikutnya. Kalau mau nafas di luar gelas, minum ceklok, gelasnya dilepas dulu, bernafas. Kemudian minum lagi, kemudian bernafas lagi, terus seperti itu. Jadi bernafasnya di luar gelas, bukan di dalam gelas. Ini sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Qatadah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Nabi mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian minum, fala yatanaffas, maka janganlah dia bernafas fil ina, di dalam bejana, di dalam wadah yang digunakan untuk minum. Wa idza atal khala, dan apabila dia mendatangi tempat buang hajat untuk buang air, fala yamussa dzakarahu biyamini, maka janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Wala yatamassa bi yamini, dan janganlah dia cebok dengan tangan kanan. Jadi di sini Nabi menjelaskan yang pertama bahwasanya apa? Kalau minum itu tidak boleh bernafas di dalam bejana, dalam wadah. Kemudian kalau membuang hajat tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, memegang kemaluan dengan tangan kanan, dan beristinja atau cebok dengan tangan kanan tidak boleh. Yang menjadi inti bahasan kita yang pertama itu apabila minum maka tidak boleh bernafas di dalamnya. Kenapa
tidak boleh bernafas di dalam wadah. Maksud di antara hikmahnya yaitu dikatakan di sini fala tatanafas fil inna, janganlah bernafas di dalam bejana aida filihi. Maksudnya tidak boleh bernafas di dalam bejana. Karahiyatan an yanhadira qadaratu man min nafasihi. Karena dikhawatirkan akan masuk kotoran dari nafasnya. Jadi orang nafas kan kadang membawa kotoran, kadang membawa penyakit, membawa virus dan sebagainya. Kalau dia minum sendiri masih mendingan. Kalau minumnya barengan sama keluarganya, kadang di rumahan, kadang minum gantian, gelasnya bareng. Kalau satu orang misalkan sakit, kemudian minum dengan gelas yang sama, apalagi nafas di dalamnya, nanti akan masuk di situ sehingga akan menulari anggota keluarga yang lainnya. Baik, kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, di antara adab minum yang lainnya yaitu asyurbu ala marrataini aw salas, yaitu minum dengan 2 atau 3 tegukan. Jadi tidak sekali tegukan atau ceklok sampai habis. Dari minum nyeklok, minum beberapa kali kemudian dilepas, kemudian minum lagi 2 atau 3 kali. Ini berdasarkan hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim an Sumamah ibni Abdullah bin Anas, dari Sumamah bin Abdullah bin Anas. Qala, beliau mengatakan kana Anas radhiyallahu anhu yatanaffasu fil ina marrataini aw salatan. Bahwasanya Anas beliau bernafas ketika minum dari wadah 2 kali atau 3 kali. Maksudnya nafasnya di luar bejana, di luar gelasnya. Beliau 2 kali atau 3 kali. Wa za'ama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu salasan, dan beliau mengira bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bernafas sebanyak 3 kali. Bernafas di luar bejana. Jadi dilakukan oleh Nabi. Jadi ketika minum, meneguk minuman, kemudian selanjutnya lepas gelasnya, bernafas, dan minum lagi, bernafas lagi. Terus seperti itu sampai 2 atau 3 kali. Bukan cukup sekali langsung ceklok dari awal sampai akhir. Bukan seperti itu yang diajarkan oleh Nabi. Demikian juga dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW kana yashrabu fi salasati anfasin. Bahwasanya Nabi SAW minum itu dengan bernafas 3 kali. Maksudnya bernafas di luar gelas. Idza adna al-ina ila fihi sammallah. Kalau beliau mendekatkan wadahnya ke mulut beliau, maka beliau membaca bismillah. Ketika mendekatkan beliau membaca bismillah. Fa idza akhara hamidallah. Kemudian apabila meletakkan gelasnya, maka beliau membaca alhamdulillah. Demikian dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika minum bernafas di luar gelas, bukan di dalam gelas. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu bis sarabi salatan. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bernafas ketika minum itu sebanyak 3 kali. Bernafas di luar gelas sebanyak 3 kali. Wa yaqulu, dan Nabi mengatakan, jadi di antara hikmah, jadi kenapa kok enggak sekali minum ya, tapi 2 atau 3 kali. Nabi mengatakan innahu arwa wa abra'a wa amra'a. Sesungguhnya yang demikian itu lebih membuat lega
dan lebih bisa menghilangkan dahaga dan lebih menyehatkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang demikian diminum, nekuk air, kemudian setelah itu dilepas, bernafas, minum lagi, dilepas lagi. Yang seperti yang pertama membuat kita lebih lega, lebih nyaman, lebih enak. Kemudian lebih bisa menghilangkan dahaga daripada kita minum langsung satu kali dari awal sampai akhir. Demikian juga yang seperti itu lebih apa? Menyehatkan. Kenapa? Karena air turunnya perlahan, sedikit demi sedikit. Nah, kemudian qala Anas mengatakan wa ana atanafasu bisyarabi salatan. Anas mengatakan dan aku pun ketika minum bernafas sebanyak 3 kali. Bernafas di luar wadah. Nah, demikianlah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, beliau mengamalkan, mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tahu ini diajarkan oleh Nabi, langsung diamalkan, dijaga. Demikianlah dulu para sahabat, sebagaimana tadi Umar bin Abi Salam, beliau mengatakan apa? Pamazalatil gati mati ba'du. Demikianlah cara makan setelah, langsung diamalkan. Maka demikian seharusnya. Ya, jadi ketika kita tahu ini ajaran Nabi, ini dicontohkan oleh Nabi, ada dalilnya jelas, maka seyogyanya apa? Kita amalkan. Jadi kita bukan cuma sekedar tahu, tetapi lebih dari itu kita amalkan. Nah, karena kalau seandainya kita cuma tahu tapi tidak diamalkan, ya, kita nggak ada manfaatnya kita belajar. Yang namanya belajar, ya, mencari ilmu, ini tujuannya adalah untuk diamalkan, sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat. Nah, sebagaimana pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas, sudah jelaskan. Nah, misalnya kita belajar mencari ilmu agama ini untuk diamalkan. Itu bukan cuma sekedar tahu, tapi seharusnya diamal. Demikian juga yang berkaitan dengan adab minum yang sedang kita pelajari. Kita contoh sahabat Anas bin Malik, tahu ini diajarkan Nabi, kemudian diamal, dijaga. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan adab yang berikutnya. Ada minum yang berikutnya, yaitu adamu an-nafkhu fil ina, yaitu tidak meniup pada bejana, pada wadah yang kita gunakan untuk minum. Apakah minum dengan gelas atau dengan mangkok atau dengan yang lainnya. Nah, maka seyogyanya kita tidak meniupnya. Nah, bagaimana kalau panas? Nah, kalau panas ya ditunggu dingin atau hangat. Nah, kalau panas mungah-mungah itu bahasa Indonesianya apa ya? Kalau panas sekali ya, kalau kita minum langsung ya, juga kita tidak kuat ya. Nah, justru akan menyebabkan tidak baik, bisa terbakar mulut atau lidah kita. Nah, maka kita tunggu dingin. Nah, tidak perlu kemudian kita tiup. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang. Dari Ibnu Abbas, bila mengatakan anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naha ayyutanaffas fil ina'i aw yunfakha fihi. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang bernafas di dalam bejana atau meniupnya. Nafas nggak boleh, demikian juga niup. Kalau nafas itu dari hidung, kalau niup itu dari mulut. Jadi dua-duanya sama-sama dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, yang ke-7, ada musyur min famin siqai,
yaitu tidak minum langsung dari mulut apa? Wadah air keriba. Kalau sini ya seperti apa misalkan ceret ya. Nah, ceret teko besar itu kemudian langsung diminum. Nah, apalagi dari galon. Galon diangkat langsung diminum. Nah, yang seperti ini ya, tidak dibolehkan, dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anisyurbi min famil kirbati aw siqai wa an yamna'a jarahu ay yaghriza khashabahu fi dari." Ya. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melarang minum langsung dari mulut keriba. Kita ya seperti tadi ceret, keriba itu wadah air yang berasal dari kulit. Nah, kalau dulu biasa membuat tandon wadah air dengan menggunakan kulit. Kulit kambing itu dikulitin tapi nggak disobek. Kemudian nanti bagian kaki, bagian ekor itu diikat sehingga rapat. Kemudian disisakan bagian leher. Nah, bagian leher ini digunakan untuk memasukkan air atau mengeluarkan air. Jadi mulutnya di situ. Nah, nanti kalau nggak dipakai diikat, namanya keriba. Nah, ya. Jadi nggak boleh minum dari keriba seperti itu. Nah, baik. Demikian juga wa'an yamna, dan Nabi melarang yamna ajarahu ayyakriza fasabahu fidhan, melarang seorang tetangga mencegah tetangganya memasang kayu di tembok rumahnya. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita punya tetangga, kebetulan tembok kita dekat dengan batas rumah tetangga kita, kemudian tetangga kita ingin masang kayu untuk masang jemuran atau yang lainnya, maka banyak orang yang melarang. Wah, ini rumahku pasangi kayu pakoni raweh, kadang seperti itu ya. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang, mencegah tetangga untuk masang kayu di rumah. Nah, ini bentuk apa? Bentuk berbuat baik kepada tetangga. Apa ruginya ya kita mengizinkan tetangga kita untuk masang kayu di situ? Nah, mau masang jemuran misalkan, nggak masalah. Ya. Jadi termasuk bentuk apa? Berbuat baik kepada tetangga. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Nah, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Nah, baik. Dan yang menjadi inti permasalahan kita di sini yaitu bagian awal hadis, bahwasanya Nabi melarang minum langsung dari keriba. Nah, jadi kalau mau minum ya pakai gelas, pakai cangkir dan yang lain. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya, adab yang berikutnya yaitu idza syariba aqal ina man ala yamin. Yaitu apabila minum barengan dengan satu wadah, maka hendaknya dia berikan kepada orang yang ada di sebelah kanannya. Jadi jika minum barengan dari satu wadah, maka hendaknya setelah selesai dia berikan kepada orang yang ada di sebelah kanannya. Ada gelas besar, kita minum. Nah, kemudian setelah itu gantian, kita berikan kepada siapa? Orang yang ada di sebelah kanan kita. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Annaha hulimat li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syatun dajinun. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
diperahkan untuk beliau susu dari kambing yang Cina. Wahia fi dari Anas bin Malik, dan kambing tersebut berada di rumahnya Anas bin Malik. Washiba labanuha bimai, dan air susunya itu dicampur dengan air minal bi'ri allati fi dari Anas, dicampur dengan air yang ada di dalam sumurnya Anas. Dicampur dengan air dari sumur yang ada di dalam rumahnya Anas. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qadah, maka kemudian wadah yang berisi susu dari qadah ini wadah yang besar. Wadah tersebut diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadah yang isinya susu diberikan kepada Nabi. Fasyariba min, maka kemudian Nabi pun meminumnya. Hatta idza naza'a al-qadaha min fihi, hingga ketika Nabi sudah melepaskan wadah tersebut dari mulut beliau. Wa ala yasarihi Abu Bakr wa an yaminihi A'rabiyyun, sementara di sebelah kiri Nabi itu ada Abu Bakar, di sebelah kanannya ada seorang Arab Badui. Dan para sahabat mereka tahu bahwasanya Abu Bakar ini sahabat yang mulia, sahabat yang paling mulia yang diutamakan. Tetapi beliau berada di sebelah kiri Nabi, sementara di sebelah kanan beliau ada orang Arab Badui. Faqala Umar, maka Umar berkata, wa khafa ayyutiyahu al-Arabiyyah, dan Nabi khawatir kalau Nabi memberikan kepada orang Arab Badui. Maka Umar kemudian berkata, a'ti Abu Bakrin ya Rasulullah, berikan kepada Abu Bakar ya Rasulullah, beliau ada di sisimu, beliau ada di sisimu, di dekatmu. Fa'atahu al-Arabi alladhi ala yamin, maka kemudian Nabi memberikan air susu tersebut kepada orang Arab Badui yang ada di sebelah kanannya. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan fal aiman, yang sebelah kanan dulu, kemudian yang berikutnya terus seperti itu. Diberikan kanan terus seperti itu sampai selesai. Nah, ini kalau minumnya barengan. Tapi kalau sekarang sepertinya jarang. Nah, minum barengan satu wadah untuk barengan jarang. Sekarang umumnya minumnya pakai gelas sendiri-sendiri. Nah, tapi kalau di rumah barangkali masih sama anak-anak, sama keluarga biasanya minum buat es teh atau yang lainnya dengan gelas besar jadi gantian. Maka adabnya gantiannya seperti itu. Ya, jadi diberikan pada yang kanan dulu terus seperti itu mudah. Ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, padahal di sebelah kiri Nabi ada Abu Bakar, orang yang lebih utama. Ya, tetapi dalam hal ini yang didahulukan adalah orang yang sebelah kanannya. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan adab yang berikutnya, yaitu adamu syurbi fi aniyatil zahabi wal fiddah. Ya, tidak boleh minum dengan bejana emas dan perak. Tidak boleh minum dengan menggunakan bejana atau wadah yang terbuat dari emas atau perak. Jadi kalau ada gelas dari emas, gelas dari perak, atau nampan, piring, sendok, mangkok dari perak, ya, tidak boleh kita gunakan untuk makan. Kenapa demikian? Karena dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sami'tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la talbasu al-harira wa la dibaja wa la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihabiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah.
Nabi mengatakan apa? La talbasu al-harir. Janganlah kalian memakai kain sutra. Bagi laki-laki tidak boleh memakai kain sutra. Harir dan sutra yang lembut. Wala dibaj dan dibaj jenis sutra yang tepat. Ini nggak boleh bagi laki-laki memakai kain sutra. Kalau bagi wanita boleh. Kemudian Nabi mengatakan wala tashrabu, janganlah kalian minum fi aniyatiz dzahab wal fiddah, dengan menggunakan bejana emas dan perak, dilarang oleh Nabi. Wala ta'kulu fi sihabiha, dan janganlah kalian minum dengan piring dari emas dan perak. Makan dengan piring emas dan perak, minum dengan gelas emas dan perak. Kenapa? Nabi mengatakan fa innaha lahum fid dunya. Sesungguhnya bejana emas dan perak, piring emas dan perak itu untuk mereka di dunia. Mereka maksudnya itu orang-orang kafir. Itu untuk orang-orang kafir, dibolehkan bagi orang-orang kafir di dunia. Walana fil akhirah, dan itu bagi kita di akhirat nanti. Bagi kita di akhirat dan bagi kaum muslimin. Nanti di akhirat, di surga akan menikmatinya. Nah, dan kalau seandainya seorang ini sudah memakai di dunia, maka di akhirat nanti tidak dapat. Nah, kalau di dunia sudah makan minum dengan bejana emas dan perak, nanti giliran di akhirat dia nggak dapat. Yang lainnya di akhirat pakai bejana emas perak, dia tidak pakai sendiri. Kenapa? Karena sudah dia pakai ketika di dunia. Nah, dalam kaidah disebutkan apa? Man ta'ajjala syai'an qabla anihi uqiba bi hirmani. Barang siapa yang tergesa-gesa melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan, maka uqiba bi hirmani, maka dia berikan hukuman yaitu tidak mendapatkannya. Dan orang yang di dunia pengen segera menikmati makan minum dengan emas dan perak, nah, maka di akhirat tidak dapat. Maka di akhirat tidak dapat. Jadi nggak boleh. Tapi apa ada ya? Kita nuanten apa buatan ini? Eman-eman nih, mosok emas perak ini muncul. Ya, tapi kalau seandainya ada, barangkali ada orang-orang kaya, jadi punya harta yang berlimpah, kemudian mereka makan minum dengan bejana emas dan perak. Nah, sekarang bagaimana kalau bukan emas dan perak tapi warnanya emas? Nah, ini beda lagi. Nah, kalau cuma warnanya tapi itu bukan terbuat dari emas, nggak mengapa ya, tidak mengapa. Nah, karena sekarang warna emas, warna perak ini mudah ya. Nah, kita nyari warna emas, warna perak mudah. Nah, tapi yang dilarang itu yang memang berasal dari emas, baik itu emas semuanya atau emas campuran atau sepuhan ya, dalamnya bukan emas kemudian luarnya dilapis emas, ini dilarang. Yang seperti itu dilarang. Nah. Baik, kemudian yang berikutnya, adab yang berikutnya, syakil qauma akhiruhum syurban. Jadi orang yang memberikan minum, ya, yang menyuguhi minuman, itu adalah orang yang terakhir minumnya. Jadi sebagai tuan rumah ya, yang menyuguhi minum, maka hendaknya dia yang terakhir minum. Nah, kalau nyuguhi minum, ya, maka diberikan dulu kepada tamu-tamunya, baru dia yang terakhir. Nah, kalau tadi apa minumnya barengan tadi, maka yang lain dulu minum, baru dia yang minum yang terakhir. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Qatadah. Nabi mengatakan, saqil qaumi akhiruhum syurban. Nah, saqil qaumi, orang yang memberikan minum pada suatu kaum, dia adalah akhiruhum syurban, adalah orang yang terakhir minum. Ya, orang yang memberikan minum adalah orang yang terakhir minum. Nah, jadi demikian seharusnya. Nah,
Baik, kemudian diantara adab dalam minum yang lain berkaitan dengan minum yang lainnya yaitu taqdiyatul aniyati inda naum, yaitu menutupi wadah, menutupi wadah air bejana ketika tidur. Nah, jadi ketika kita punya misalkan teko atau yang lainnya atau yang digunakan untuk nampung air, tempat air, maka hendaknya sebelum tidur itu ditutup. Nah, Nabi mengatakan khammiru al-aniyata wa auqu al-askiyata wa ajibu al-abwaba. Tutupilah bejana-bejana, ikatlah geriba. Geriba dari wadah dari kulit tadi diikat. Kemudian tutuplah pintu-pintu. Waqfitu sibyanakum indal isya, dan tahanlah anak-anak kalian di waktu awal malam, ketika matahari tenggelam. Di awal malam tadi ya, anak-anak ditahan di dalam rumah. Fa'inna lil jinni intisharan wa khatfatan. Nah, sesungguhnya jin itu menyebar dan akan mengganggu. Fa'adfi'u al-masabih inda ruqadi, dan matikanlah lampu-lampu ketika tidur. Lampu minyak ya, ketika tidur itu diperintahkan untuk dimatikan. Kenapa? Fa'innal fuwaisyiqah, karena binatang yang kotor, binatang yang fasik yaitu tikus, rubbama ihtarrat al-fatilah, karena bisa jadi dia menyeret lampu tadi, fa'ahraqat ahlul bait, sehingga akan menyebabkan kebakaran. Ya, jadi kalau punya lampu minyak ketika tidur ini sebaiknya dipadamkan, karena khawatir akan menyebabkan kebakaran kalau disenggol tikus, nanti bisa bakar. Kemudian yang menjadi inti pembahasan kita yaitu di awal hadis ini, Nabi mengatakan apa? Khammiru al-aniyah, tutupilah bejana. Tutupilah bejana di waktu malam. Ya, diperintahkan untuk ditutup. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan wadhkuru ismallah, dan sebutlah nama Allah, wa auqi siqa'aka, dan ikatlah ke wadah air kalian, wadhkuru ismallah alaihi, dan sebutlah nama Allah ketika mengikatnya, wa khammil ina'aka, dan tutupilah bejanamu, wadhkur ismallah, dan sebutlah nama Allah. Jadi nutup bejana sambil menyebut nama Allah. Walau ta'rudu alaihi syai'an, meskipun menutupnya itu hanya dengan membentangkan sesuatu. Jadi nggak harus nutupi semuanya. Meskipun hanya misalkan ada kayu atau apa. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi mengatakan walau anta'arada alaihi udan, meskipun hanya meletakkan di atasnya ranting kayu, sambil baca bismillah. Kenapa demikian? Di antara hikmahnya itu disebutkan di dalam hadis yang lain. Nabi mengatakan waqtu al-ina wa auqu as-siqa, tutupilah bejana dan ikatlah geriba. Fa inna fi sanati lailatan, sesungguhnya dalam satu tahun itu ada satu malam. Dalam satu tahun ada satu malam, yanzilu fiha waba'un, yang turun pada malam tersebut wabah, penyakit. Ini hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Nabi mengatakan bahwasanya pada setiap tahun itu ada satu malam yang pada malam tersebut turun wabah penyakit. La yamurru bi ina'in laisa alaihi qita'un aw siqa'in laisa alaihi qa'un,
tidaklah melewati bencana yang tidak ditutupi atau riba yang tidak diikat, illa nazala fihi min dalikal wabah, kecuali wabah penyakit tersebut akan turun masuk ke dalam bencana tadi. Maka Nabi merintahkan untuk apa? Menutupinya, agar kalau kebetulan, dan kita tidak tahu kapan turunnya wabah tersebut. Nabi hanya mengatakan ada satu malam di sepanjang satu tahun, ada satu malam, kapan nggak tahu. Nah, kalau seandainya bertepatan dengan malam tersebut turun wabah penyakit tadi, kemudian kita sudah menutupinya dengan membaca Bismillah, meskipun hanya dengan kayu, maka insya Allah Allah menjaga kita dari wabah penyakit tersebut. Akan tetapi ketika kita tidak melakukannya, tidak menutupinya, dan kebetulan turun wabah penyakit di malam tersebut, maka wabah tersebut masuk dalam bencana tersebut. Dan pagi harinya kita bersama keluarga minum, kuat digunakan untuk masak dan sebagainya, maka kita akan terkena wabah penyakit tadi. Maka inilah yang memerintahkan untuk menutupinya. Nah, baik, kemudian yang terakhir, adab yang terakhir yaitu alhamdu fi akhiri, yaitu alhamdu, memuji Allah, baca alhamdulillah di akhir minum atau setelah minum, baca alhamdulillah setelah minum. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Anas bin Malik, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yarda, sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada siapa? Anil abdi, kepada seorang hamba, in ayyakula akhlata fa yahmadahu alaiha. Allah benar-benar ridha kepada hamba yang apabila dia makan makanan kemudian dia memuji Allah karena makanan tersebut. Au yashraba syurbata fayahmadahu alaihi, atau dia minum minuman kemudian dia memuji Allah karena minuman tersebut. Jadi kita memuji Allah, alhamdulillah, memuji Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, karena semua yang kita dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan, minum, semuanya berasal dari Allah Ta'ala. Nah, maka hendaknya kita mensyukuri nikmat Allah tersebut, di antaranya yaitu dengan memuji Allah setelah makan atau setelah minum. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian di antara adab-adab minum yang sepatutnya kita jaga. Dan barangkali demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan sore kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua umumnya dan khususnya bagi diri saya pribadi, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, barangkali demikian, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wassalam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.